sehat dikatakan yaitu harus memenuhi 4 kriteria, yaitu fisik, mental, spiritual, fisik, mental, sosial, dan juga ekonomi. Jadi kalau fisik, mental, dan sosialnya sudah oke, tapi ekonominya belum oke, maka tidak bisa disebut sebagai sehat yang sempurna. Begitupun kebaliknya, kalau ekonominya bagus tapi mungkin mentalnya kurang, maka tidak bisa disebut dengan sehat yang sempurna. Seperti itu. Jadi sehat yang terbaik adalah untuk memenuhi 4 kriteria tersebut. Nah, ini paket-paketnya yang ada di Smart Plan DNM. Ini belum terupdate ya. Untuk yang 2 produk tambahan, yaitu adalah Biobos tablet dan juga Ultimate. Oke, ini masih yang lama, belum pakai ada Biobos dan Ultimate, tapi insya Allah nanti kalau waktunya cukup saya akan jelaskan juga. Oke, saya lanjut untuk produk yang pertama, yaitu adalah Platinum Ncell. Jadi Ncell itu adalah nama dagangnya, tapi stem cell adalah isinya. Jadi kalau Bapak Ibu nyari di luaran itu namanya stem cell. Oke. Cuma nama merek kita itu adalah Ncell. Nah, Ncell ini terdiri dari 3 buah stem cell, yaitu brokoli di mana ada NMN-nya, lalu stem cell apel Switzerland, lalu juga ada stem cell buah anggur serta ada ekstrak biji anggurnya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di luaran, biasanya yang dijual itu hanya single stem cell atau 1 stem cell aja per produknya, dan harganya biasanya cukup mahal, bahkan lebih mahal daripada Ncell kita gitu. Dan dia hanya menggunakan 1 stem cell saja, sedangkan kita langsung menggunakan 3 stem cell tersebut. Ya, nanti kita jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Bisa dikonsumsi 1 kali sehari, atau untuk terbaiknya itu bisa sampai 2 kali sehari untuk umur mungkin di atas 30 ya, itu bisa sampai 2 kali sehari. Diminumnya langsung di bawah lidah tanpa air. Oke. Kalau bisa dalam saat perut kosong ya, atau 2 jam setelah makan. Jadi bentuknya kecil, hanya 1 gram per sasetnya, itu bisa dikasih di bawah lidah diangkat, dimasukkan stem cellnya di bawah lidah. Nah, 1 gram itu mungkin terlihat sedikit ya, tapi ketika dimasukkan di bawah lidah itu banyak. Apalagi kita akan menelannya tanpa air. Jadi lidahnya diangkat, dimasukkan stem cellnya, ditaruh, didiamkan, biarkan dia meresap di bawah lidah melalui saraf. Itu bisa sampai 2-3 kali, Bapak Ibu. Artinya tidak perlu dipaksakan 1 saset sekaligus masuk habis. Bisa sampai 2 kali, bisa sampai 3 kali untuk mendapatkan hasil penyerapan yang maksimal. Gitu. Ada yang 1 kali langsung di bawah lidah, ada. Tapi kalau dari saya sebaiknya 2-3 kali, artinya merata. Karena kalau terlalu penuh, lama-lama dia akan naik ke atas. Ujung-ujungnya lewat lidah atas juga, lewat oral juga. Gitu. Jadi sebaiknya tidak perlu terburu-buru, taruh di bawah lidah, itu bisa 2-3 kali. Seperti itu. Nah, cara kerjanya apa? Jadi kenapa kita pakai 3 stem cell? Karena kita butuh 3 mekanisme yang berbeda. Yang pertama adalah di sini ada regenerasi sel. Regenerasi sel ini yang bekerjanya adalah fraksi brokoli, di sini NMN, lalu juga ada stem cell apel dari varietas Swiss. Ini fungsinya adalah untuk meregenerasi sel, di mana sel itu setiap hari ada 50.000 sampai 100.000 sel yang mati. Oleh karena itu kita butuh untuk meregenerasi sel, menggantikan sel yang mati dengan sel yang baru dengan cara melakukan regenerasi sel. Jangan sampai sel yang mati itu sel yang mati akan lebih banyak dibandingkan sel yang diregenerasi atau sel barunya gitu. Karena lama-kelamaan kan, contoh gini, misalnya sel yang mati 50.000, tapi regenerasi sel kita cuma 30.000, artinya minus kan, minus 20.000. Nah, minus ini yang nanti akan menumpuk, besoknya minus lagi, lagi, lama-lama akan menumpuk. Lalu apa tadi? Itu penuaan dini, lalu juga kemampuan sel berkurang, lalu juga organ berkurang. Dan
anggaplah ini sebuah batang. Batang ini adalah telomernya. Oke, semakin sering melakukan regenerasi sel, batangnya semakin pendek. Oleh karena itu, telomer yang dimiliki anak-anak pasti akan lebih besar atau lebih panjang dibandingkan telomer yang dimiliki oleh orang tua. Karena telomer yang digunakan telomer di anak-anak dipakai belum sebanyak ketika orang sudah tua. Gitu. Oleh karena itu, itulah kenapa ketika seorang anak-anak dan ayahnya misalnya jatuh dari motor, lukanya akan jauh lebih cepat mengering yang si anak-anak dibandingkan yang orang tua atau yang dewasa. Kenapa? Karena telomer yang masih panjang, maka regenerasi selnya bisa sempurna, bisa cepat karena bahan bakarnya banyak. Sedangkan si bapaknya regenerasi tetap dilakukan tapi lambat karena telomernya pendek karena bahan bakarnya sudah berkurang. Seperti itu. Jadi pentingnya telomer adalah bahan bakar melakukan regenerasi sel. Regenerasi sel tidak bisa dilakukan kalau telomernya terlalu pendek atau terlalu habis lah istilahnya. Jadi penting sekali untuk memanjangnya telomer sehingga sehingga bahan bakar selalu ada untuk melakukan regenerasi sel. Di sini yang bekerja adalah fraksi bromolit dan juga tocotrienol. Lalu yang berikutnya adalah antioksidan, di mana yang bekerja adalah tocotrienol, sel anggur dan juga ekstrak biji anggur. Nah, antioksidan di sini adalah perlindungan. Tadi saya sempat bilang kalau yang mati itu mungkin 50.000 sampai 100.000 sel per hari. Nah, antioksidan ini adalah fungsi melawan radikal bebas sehingga jumlah sel yang mati bisa dikurangi. Jadi kalau misalnya harusnya yang mati 50.000, ini cuma 20.000, ini cuma 10.000 sehingga memudahkan atau meringankan kerja dari regenerasi sel yang atau regenerasi sel akan menjadi lebih banyak yang sehat dibandingkan yang mati. Jadi plus lah, bukan minus, istilahnya seperti itu. Sehingga penting sekali, sehingga sel yang mati perharinya itu akan jauh lebih sedikit, seperti itu. Jadi seperti ini, saya bilang tadi adalah NAD plus atau di sini saya bisa bilang energinya lah. Gitu. Jika NAD plus tidak mencukupi, maka NAD plusnya akan menurun, maka regenerasi sel akan menurun, seperti itu. Nah, ini stem sel anggur berasal dari Prancis yang mengandung polifenol tinggi. Lalu juga ada stem sel apel, di sini berasal dari apel di pegunungan utara Swiss. Terus oke. Kita langsung masuk ke produk yang kedua, yaitu Gamatgo. Nah, bedanya stem cell dengan Gamatgo adalah kalau stem cell bisa bekerja di 3 mekanisme sekaligus: regenerasi sel, pemanjangan telomer, dan juga antioksidan. Sedangkan Gamat itu bekerja di satu mekanisme saja, yaitu regenerasi sel. Dia fokus di regenerasi sel. Makanya regenerasi sel utama itu sebenarnya pakai Gamat. Oke. Lalu apa kelebihan Gamat dibanding Ensel? Gamat memiliki bahan penunjang tambahan, yaitu flaxseed oil, beta karotin, dan stevia yang membantu kinerja Gamat menjadi lebih cepat dan lebih multifungsi. Contohnya, di timbang emas atau di Gamat emas, selain dari mengandung CGF, peptid dan glukosamino, dia juga mengandung glukosamin dan kondroitin yang berfungsi untuk tulang dan persendian. Nah, ini kan tidak dimiliki oleh Ensel ya, gitu. Karena kalau Gamat ini lebih ke spesifik. Oke, tulang dan persendian. Lalu juga ada bijak jerami atau flaxseed oil, mengandung omega 3, 6, 9, bagus untuk rambut, jantung, kulit, dan lain-lain. Gitu. Untuk otak juga bagus, merangsang produksi insulin, serta memiliki namanya lignan yang berfungsi sebagai anti kanker. Di sini contohnya adalah anti kanker payudara. Jadi Gamatgo ini punya anti kanker, jadi bisa diberikan kepada pasien atau konsumen yang memiliki sel abnormal atau sel kanker. Bukan hanya sel kanker payudara ya, tapi semua sel kanker. Yang berikutnya adalah beta karoten, di mana vitamin A menjaga kesehatan kornea mata, mengurangi stres pada mata. Nah, beta karoten ini penting untuk bapak ibu yang sudah menggunakan kacamata. Mungkin sudah pakai vitamin X, jangan cuma vitamin X saja, tapi harus ada nutrisi dari dalam, itu dengan beta karoten. Berikutnya adalah stevia. Stevia
di mana dia bisa menggantikan gula tubuh terbaik, di mana kalorinya 0, baik bagi yang sedang diet, tidak menaikkan gula darah, menurunkan kolesterol dan juga merangsang produksi insulin gitu. Jadi stevia ini sangat bagus, keseluruhan bahan dari gamat ini sangat bagus untuk penderita diabetes, untuk penderita jantung, penderita kolesterol dan lain-lain gitu. Konsumsi seperti apa? Anak-anak setengah saset, 6-12 tahun bawah 1 saset, lebih dari 12 tahun bisa 2 kali 1 saset. Nah, yang berikutnya adalah biogel. Nah, bedanya gamat dan biogel adalah gamat dan biogel itu sebenarnya intinya sama-sama dari kolagen, sama-sama protein sebenarnya. Bedanya adalah bahan penunjang yang ada di atau bahan tambahan yang ada di gamat dan di biogel. Gamat bahan tambahannya arahnya adalah ke kesehatan, baik itu flaxseed oil, beta karoten dan juga stevia. Sedangkan biogel bahan tambahannya adalah lebih ke arah ke kecantikan atau ke kulit, baik itu glutathione, inulin, PYC dan juga mixed berry. Itu jadi bedanya utamanya adalah di bahan tambahannya. Yang satu arahnya untuk ke kulit, yang satu arahnya untuk ke kesehatan. Ini 15-20 tahun cukup 1 kali sehari, di atas itu bisa sampai 2 kali sehari. Nah, apa manfaatnya? Biogel itu menjaga kekuatan kelenturan kulit, mempercepat juga regenerasi sel, dia diambil dari perairan laut dalam. Lalu juga ada inulin yang bersifat sebagai probiotik untuk merangsang pertumbuhan bakteri di dalam usus kita sebenarnya. Nah, probiotik ini adalah makanan yang kita berikan kepada bakteri yang ada di usus kita, bakteri baik yang ada di usus kita. Nah, bakteri ini ketika bekerja itu akan meningkatkan metabolisme tubuh. Oke, dengan meningkatkan metabolisme tubuh, dengan penyerapan, dengan bekerjanya bakteri secara baik, maka penyerapan akan lebih maksimal. Jadi selama ini kalau Bapak Ibu minum suplemen atau minum sayur tapi kerasa kurang maksimal, kemungkinan besar adalah penyerapannya yang tidak sempurna. Artinya 100 yang masuk mungkin yang diterima cuma 20, cuma 30. Kenapa? Karena penyerapannya tidak sempurna. Artinya ujung-ujungnya dibuang melalui feses ataupun urin. Oleh karena itu penting sekali memperbaiki sistem pencernaan melalui inulin ini untuk meningkatkan tingkat penyerapan dalam tubuh. Yang berikutnya adalah PYC, saya akan bahas di belakang aja PYC ini. Nah, PYC ini memiliki kandungan antioksidan 12% lebih tinggi dibandingkan jenis vitamin C lainnya. Saya itu juga PYC mengandung bertahan di dalam tubuh 24 jam, sedangkan vitamin C biasa hanya bertahan 4 jam. Saya itu PYC itu baik untuk lambung, artinya tidak menimbulkan, bisa kita bilang asam untuk orang lambung kan nyeri ya, langsung nyeri lambungnya. Nah, ini aman PYC ini untuk penderita asam lambung. Juga dari penyerapannya hingga bertahan dalam tubuh hingga 24 jam, artinya dalam 24 jam itu bisa banyak sekali yang diserap oleh tubuh kita. Bisa hampir 100% vitamin C yang masuk bisa diserap oleh tubuh kita. Sedangkan kalau vitamin C biasa hanya 4 jam, berarti banyak sekali vitamin C yang terbuang dibandingkan terserap oleh tubuh kita. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah Platinum Maskulin atau di sini adalah Royal Mail dan juga Ivigo. Di sini merupakan gabungan kopi premium untuk masalah ejakulasi dini, disfungsi ereksi dan lain-lain. Jadi minum Royal Mail dan Ivigo ini baik untuk maintenance untuk sehari-hari, tapi utamanya adalah untuk memperbaiki permasalahan pada seksualnya si pria. Oke, contohnya seperti ini. Ada ginseng untuk menambah gairah, lalu juga epimedium yang fungsinya mirip dengan Viagra, dia meningkatkan aliran darah, mencegah disfungsi ereksi dan lain-lain. Lalu juga ada broceng untuk meningkatkan vitalitas pria, melancarkan aliran darah ke organ seksual, dan mencegah resiko infeksi saluran kemih. Lalu yang keren yang di sini ada Tribulus terrestis. Dia bisa menjaga kesehatan prostat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Jadi di sini kalau yang sudah ke dokter dan ternyata dicek spermanya masih kurang baik, solusinya adalah konsumsi Royal Mail dan Ivigo. Dia bisa meningkatkan kualitas dari sperma, itu sehingga nanti bisa sampai ke sel telur,
ataupun kuantiti dari sperma. Biasanya suka dipermasalahkan kalau kuantitinya itu di bawah standar. Itu. Nah, kalau IVIGO untuk pria, untuk wanitanya apa? Untuk wanitanya adalah ayu vita, dipakai sebagai tonik. Utamanya adalah untuk melancarkan melancarkan siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini penting untuk mencegah stres, penuaan dini, keputihan, rasa nyeri pada head yang berlebihan dan lain-lain gitu. Jadi pentingnya siklus menstruasi yang rutin, yang tanggal 1 atau bulan depan tanggal 1 lagi itu tanggal 2 atau tanggal 31, artinya siklusnya berjalan, bukan loncat-loncat. Misalnya bulan ini tanggal 1, bulan depan tanggal 10, bulan depan tanggal 15, bulan depan lagi tanggal 1 lagi, ya itu tidak benar. Karena itu berarti siklusnya nggak jalan. Nah, bagi yang punya atau sedang melakukan program kehamilan, biasanya pertama ditanya adalah siklus menstruasi seperti apa. Kalau menstruasinya bagus, si dokter akan mudah untuk menentukan yang namanya masa subur wanita. Masa subur ini adalah masa tanggal-tanggal yang disangka untuk melakukan hubungan suami istri, di mana di tanggal tersebut kemungkinan paling besar untuk sperma dapat membuahi si sel telur. Gitu. Yang berikutnya adalah platinum glowing, di mana di sini isinya adalah black gem. Isinya ada 100 bahan alami, ada buah, bunga, sayur, biji, seafood, dan lain-lain. Black gem ini sudah banyak yang membuktikan ya, dia bisa moist 150 jam, lalu juga natural ingredient dan lain-lain. Black gem ini bisa dibilang adalah bagus dipakai yang muda, efektif dipakai yang tua atau yang sudah berumur. Karena dari testimoninya pun bisa dilihat kalau sebagian besar testimoni black gem adalah untuk orang yang sudah berumur dan memiliki efek penuaan, baik itu garis, kantong mata, flek, kerutan dan lain-lain. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan black gem secara rutin. Cara pakainya gimana? Untuk kulit kering cukup untuk kulit berminyak cukup 1 kali aja, itu di malam hari sebelum tidur. Sedangkan kulit berminyak itu 2 kali, malam hari sekali, pagi hari sekali. Boleh pakai black gem ketika sudah sampai ruangan, jangan ketika outdoor pakai black gem. Yang ada nanti malah basah, lembab, malah banyak yang nempel, baik itu polusi ataupun matahari, seperti itu. Yang berikutnya adalah K-Ionano Premium 10, di mana dia punya ion negatif dan ion merah paling tinggi di kelasnya, yaitu kurang lebih 1500. Lalu juga punya lensa yaitu anti radiasi, anti Blu-ray, anti UV, anti fog. Jadi kayak kita nih sekarang depan handphone, depan gadget, itu matanya bisa terlindungi dari sinar biru yang ada di gadget, handphone, bahkan dari lampu LED. Jadi penting sekali menjaga kesehatan mata dari sinar biru. Ataupun sedang di outdoor, pakai kacamata ini juga bermanfaat karena ada penolakan untuk UV-nya. Nah, utama kerja di mana adalah di gagang yang mengandung ion negatif dan juga sinar inframerah. Jadi mata tidak mudah berair, mata tidak mudah capek, mata bisa fokus lebih lama dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini gambarnya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini, ukurannya cuma 1, lebarnya 14, panjang tangkainya 14,5. Nah, yang berikutnya adalah platinum gentleman. Di sini adalah kalau tadi IVIGO dan Royal Milk fungsinya adalah untuk memperbaiki kesehatan pria dari segi seksualitas dari dalam. Nah, Kimmen ini berasal dari atau aksesoris kesehatan dari luar. Fungsinya apa? Untuk mengoptimalkan nutrisi yang masuk sehingga lebih optimal di alat vital prianya. Gitu. Dia punya desain 3D, lalu juga ada magnet di dalamnya, ada feel dan juga ion negatif. Magnetnya kalau dipegang itu kelihatan ada bulat-bulatnya, itu butuh misalnya 6x2 12, itu langsung mengenai si testisnya si pria. Gitu. Jadi benar-benar bersentuhan langsung dengan feel dan ion negatifnya. Fungsinya apa?
bisa mengurangi rasa sakit pinggang, menjaga suhu testis, dan yang paling hebat adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas sperma dari si pria. Seperti itu. Ini juga sama kalau Kevin, bentuknya saja yang dirubah disesuaikan dengan bentuk area kewanitaan si wanita. Gitu. Kalau bahannya sama, dia juga bisa untuk sakit pinggang ataupun sakit belakang punggung ini, jadi kesehatan organ intim, membunuh bakteri dan jamur, bisa jadi penyebab dari keputihan, juga membakar lemak juga bisa menjadi kelembaban pH area intim wanita. Seperti itu. Ya, kalau aura pens ini itu bisa dari pusar sampai ujung mata kaki, artinya seluruh kaki ibu itu teraliri ion negatif atau terbantu dengan aura pens yang ada. Itu bekerja menghasilkan peredaran darah, sehingga aura pens ini bisa membantu untuk mengurangi risiko cedera dan pun cramps. Main futsal, main basket itu bisa menggunakan aura pens ini, atau yang ibu main senam atau yoga dan lain-lain itu bisa menggunakan aura pens ini. Nah, aura pens, Kimen dan Kevin itu perawatannya berbeda, yaitu tidak boleh menggunakan air panas, tidak boleh menggunakan mesin cuci, tidak boleh menggunakan deterjen, tidak boleh dijemurkan matahari langsung ataupun disetrika. Nah, ini kenapa? Dikhawatirkan magnetnya rusak. Kalau magnetnya rusak, nanti manfaatnya jadi tidak ada atau berkurang drastis. Oleh karena itu, sebaiknya dijaganya dengan baik-baik ya, sehingga bisa bertahan lama dan manfaatnya bisa kerasa. Seperti itu. Oke, saya ini sedikit mengenai sesi riset soal baibus sedikit aja. Bedanya dengan baibus biasa adalah yang pertama, baibus ini bersifat tablet atau padatan. Oke, bersifat padatan. Berbedanya apa dengan yang ada di cair? Kurang lebih sama, dia punya bakteri yang ada di baibus cair, namun ditambahkan komponen yang disebut dengan NPK organik, natrium, fosfat, dan kalium yang organik, sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, dan tanaman tidak disebut dengan bisa disebut dengan tanaman organik. Seperti itu. Kegunaannya memperbaiki struktur tanah, dapat memenuhi standar organik, menjaga kesehatan tanaman hingga lebih tahan penyakit, mengeluarkan perkembangan bakteri patogen dalam tubuh di dalam tanah, lalu meningkatkan jumlah pengikatan oksigen, pengikatan nitrogen bebas dengan mikroorganisme. Nah, keunggulannya apa? Bentuknya tablet, mempermudah proses distribusi dan mengurangi resiko kerusakan, mengurangi residu pestisida dan tanah, menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan efek samping, dapat digunakan sebagai berbagai jenis tahan, mengembalikan kesuburan tanah, dan menggunakan baibus tablet ini mampu meningkatkan hasil panen 20-40% dibandingkan dengan tanaman yang menggunakan pupuk kimia. 20-40% itu besar loh Bapak Ibu. Untuk hitungannya adalah tanaman seperti ini. Ini aplikasinya, satu tablet tadi dicairkan dengan 10 liter air. Sebaiknya tidak menggunakan air pada air yang mengandung kaporit, lalu kombinasi kompos atau pupuk kandang yang boleh secara bersamaan. Kombinasi pupuk kimia 2-3 hari. Waktu pemupukan di pagi hari untuk menghindari sinar UV matahari. Aplikasi gimana? 3 hari sebelum tanam itu pakai step 1 dulu ya, tetap pakai step 1. Habis itu pas di hari H itu kasih baibus tablet 2 bungkus. Ini kebutuhan 1 hektar ya. Untuk kebutuhan 1 hektar 2 bungkus atau sama dengan 20 tablet, cairkan dengan 200 liter air, lalu disiramkan ke tanaman ataupun lubang tanaman. Oke,
Pada usia 1 bulan, bayi sudah mulai tumbuh, tanaman sudah harus diberikan pupuk kedua. Jumlahnya sama, diberikan ke seluruh lahan per hektar ini ya, artinya per hektar. Jadi kalau cuma punya 5.000 meter, ya tinggal dibagi 2 aja. Lalu saat usia 2 bulan ke atas, aplikasikan kembali sebanyak 2 pack atau 12 tablet dengan 200 liter air. Oke, apa yang dilakukan pada aplikasi ini bisa dilakukan pada akar dan juga sekitarnya. Jadi dosisnya adalah 6 kg per hektar per musim. Nah, kalau di antara Bapak Ibu ada yang langsung mencoba tanpa tanpa konsultasi dulu, sebaiknya dilihat dari soal airnya ya, karena ini sebenarnya pencampurannya nggak sesuai pun akan ada perubahan dari hasilnya. Cuman yang saya tuliskan di sini adalah yang paling baik dari segi hasil maupun dari ekonomi atau dari segi bahan baku, seperti itu. Oke, next lagi. Oke, terima kasih Pak Dani, silahkan Pak Dani. Oke, baik Pak Dedi. Ya, Oke. Sudah selesai ya. Oke, luar biasa ya Pak Dedi ya. Oke, baik, bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan, boleh ya, ajukan pertanyaan ke Pak Dedi ya. 3 pertanyaan. Kita mulai dengan 3 pertanyaan aja lah ya, biar kita bisa masuk ke marketing plan-nya, karena itu yang backbone-nya kita. Jadi Pak Ucen mau tanya dari Ternate. Oh iya Pak, silakan Pak, silakan. Boleh Pak, langsung aja Pak. Assalamualaikum Pak Dedi. Halo Pak Ucen. Ya, aduh. Ya, ini saya mau tanya, produknya udah ada belum? Yang tabletnya. Yang mana nih? Yang kapsul. Kapsul. Pak Dani udah ada belum? Saya tanya ke manajer smartphone nih, Pak Dani udah ada belum? Ya, kalau untuk kapsul kita tunggu launching dulu ya Pak. Betul. Launching. Kita langsung Pak. Sama dengan kopi Ultimate ya. Ya, Ultimate dengan Kalau kapsul. Kalau Ultimate kan sudah bisa di pre-order ya Pak Ucen ya? Iya, PO saya sudah PO, tapi katanya barangnya belum ready. Ya. Oh iya, nanti segera lah Pak. Makanya ini pun tadi saya mau jelasin Bapak Bos, antara iya atau tidak, takutnya kan wah langsung pengen beli gitu. Saya udah tahu lah, iya kita. Jadi saya sudah Biobos sudah terlalu banyak juga saya jual. Sekarang kan tapi jangan lupa ya Pak Ucen ya, Biobos tablet ini bisa menggantikan yang cair, tapi tidak menggantikan yang step 1 ya. Ya, betul. Jadi step 1 tetap ada Pak Ucen gitu. Jadi kalau tabletnya itu bisa gantikan yang tutup putih ya. Iya. Terus ini sekarang begini masalahnya di perikanan Pak. Artinya mereka tambak itu kan mereka sudah ini, tapi yang disediakan pemerintah itu kan sudah dekat-dekat kadaluarsa baru dikasih, jadi mereka buang banyak sekali. Jadi ya karena ya masalah sistem aja. Saya sudah bantu mereka banyak gitu, jadi saya tidak perlu lagi beli pakan itu, jadi itu ya dipakai biobos saja udah bisa itu. Lagian kan. Tapi diingat Pak Ucen, tolong diingat, kalau biobos tablet ini tidak bisa untuk ikan dan peternakan ya Pak. Iya itu yang tidak bisa diberikan kepada ikan peternakan. Ya, biobos biasa dengan itu. Biobos biasa, betul. Jadi kalau yang tablet ini khusus untuk pertanian dan perkebunan. Iya, dan sapinya dalam 2 bulan dia bisa bertambah 40 kilo, sudah terbukti itu memang. Ya, makasih Pak. Mohon maaf ini mengganggu. Sama-sama Pak Ucen. Ya. Nanti balik. Cukup Pak Ucen? Oke, baik Pak. Oke. Ada lagi Pak Dani? Makasih Pak Ucen. Pertanyaan ada lagi satu, ini pertanyaan dari Pak Syarif di Purwokerto. Dia nanya nih ke Pak Dedi, kalau untuk orang yang terkena stroke saat ini saya bantu dengan klorofil, omega dan gambat go. Apakah ensel bisa ditambahkan dan bagaimana aturan minumnya atau ada tambahan produk yang lain?
Silakan Pak Dedi. Oke, baik. Jadi kalau stroke ini gini, stroke ini adalah ketidakmampuan otak untuk menyuruh tangan atau kaki kita. Jadi misalnya stroke-nya, saya asal ya, misalnya stroke-nya kanan, oke, bukan tangannya nggak bisa gerak, bukan kakinya nggak bisa gerak, oke, tapi kita tidak mampu menyuruh otak kita untuk menggerakkan kanan kita atau tangan kanan kita atau kaki kiri, tangan kanan kita atau kaki kanan kita. Oke, jadi permasalahannya bukan di otot tapi di otak. Oke, regenerasi sel paling lambat terjadi pada di otak dan mata. Oke, jadi kalau pertanyaan adalah klorofil, omega dan gamma bisa membantu, bisa sangat membantu, tapi alangkah baiknya ditambahkan dengan NSAID. Sebenarnya dengan omega sudah bagus sebenarnya karena ada nutrisi untuk otaknya, tapi untuk menghasilkan sel punca adalah sel pertama yang dihasilkan untuk organ. Jadi misalnya gini, sel sperma ketemu dengan sel telur, ketemu berubah jadi embrio, berkembang, oke, jadi janin aja. Nah, saat berkembang itu akan terbentuk sel pertamanya jantung, sel pertamanya otak, sel pertamanya lambung, sel pertamanya organ-organ lah. Oke, dimana nanti sel itu akan memecah jadi jaringan berbentuk organ. Oke, kasar seperti itu. Nah, N-sel itu bisa membantu untuk merangsang untuk mengeluarkan kembali sel puncak dari si yang kita tuju. Dalam hal ini kalau stroke berarti adalah sel otak. Oke, sel otak ini bisa dibantu dengan N-sel untuk mengeluarkan sel puncaknya. Cuman untuk proses regenerasi selnya saya bilang tadi paling lambat dibandingkan semua organ yang lain, organ sel yang lain gitu. Mata dan otak itu paling lambat. Oleh karena itu perlu di boosting dengan nutrisi dari omega squat dan juga dari gamatgo. Gamatgo untuk regenerasi selnya, omega untuk nutrisi si otaknya. Karena ada EPH dan DHA. Seperti itu. Jadi kalau intinya jawabannya adalah hanya perlu ditambahkan N-sel saja. Klorofil, omega dan gamatgo sudah benar, ditambahkan N-selnya. N-selnya kalau Bapak misalnya beli satu box ya, mending minum maksudnya sehari 2 kali 5 hari atau 1 kali 1 10 hari. Jawabannya adalah 1 kali 1 10 hari. Kalau punya dana lebih ya lebih bagus 2 kali 1 ya bisa untuk 10 hari ya, artinya belinya 2 box. Tapi kalau dananya mungkin mau coba dulu terbatas, sebaiknya konsumsinya 1 kali 1 10 hari. Kenapa? Ini untuk memaksimalkan penyerapannya gitu, dibanding kalau cuma 5 hari tapi konsumsinya langsung 2. Jadi lebih baik 1 kali 1 tapi 10 hari gitu Pak, sehingga penyerapannya benar-benar maksimal gitu. Seperti itu Pak Sarif ya. Oke, baik Pak Sarif ya, itu jawabannya tadi dari pertanyaannya oleh Pak Dedi. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, ke Pak Sarif ke Pak Septo. Pak Septo Pujo bertanya begini, untuk pakai, kalau sudah pakai Biobos tablet berarti sudah tidak perlu pakai Biobos Hayati kah Pak Dedi? Oke, ini sebenarnya boleh iya boleh tidak. Kalau dari saya pribadi, kalau sudah pakai Biobos tablet di tanaman semusim, artinya padi, jagung, cabai, itu dari saya tidak perlu. Kalau mau ditambahkan boleh, dicampur supaya lebih bagus, supaya boosting sebagai booster itu boleh, artinya hasilnya bisa jadi lebih bagus lagi. Tapi kalau cukup Biobos tablet saja dan step 1 itu bisa. Tapi untuk menghasilkan jadi lebih bagus lagi, jadi booster itu boleh. Tapi kalau yang dikasihnya ini adalah tanaman tahunan macam karet, sawit, ya pokoknya macam ada pohonnya lah, ya kan? Itu sebaiknya dikasih dua-duanya, Biobosnya dikasih, Biobos tabletnya dikasih. Kenapa? Karena tanaman tahunan itu membutuhkan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan
tanaman musiman yang seperti cabai ataupun padi. Kalau tanaman pohon itu nutrisinya akan butuh lebih banyak. Jadi tetap dikasih Biobos tablet, tetap dikasih Biobos cairnya. Karena kan pemberiannya kan cuma sebulan sekali ya, gitu. Jadi sebenarnya bisa minggu pertamanya Biobos tablet, minggu ketiganya Biobos cair. Gitu. Kenapa? Karena kalau karena kalau pohon itu kan tidak seperti padi ya ataupun jagung ya, dimana kita nanam, panen, nanam ulang, panen, nanam ulang, nanam, panen, ulang, berulang. Sedangkan pohon kan kita cuma panen, kita kasih pupuk lagi, dia akan tumbuh lagi, tidak perlu mengolah tanah, maksud saya gitu. Jadi nutrisinya pun harus disuplai terus, lebih banyak lah butuhnya gitu, dibandingkan kalau tanaman musiman seperti tomat, cabai dan lain-lain. Itu saya rasa tablet dan steponnya sudah cukup. Tapi kalau mau tambahkan menggol lebih bagus. Kalau yang tahunan seperti pohon-pohon mangga, durian seperti itu, nah itu sebaiknya tablet juga, cair juga gitu, tapi dikasih selang waktu, karena kan jaraknya cuma sebulan ya, sebulan apalagi setelah 3 bulan, misalnya Januari kasih, Februari kasih, Maret kasih, setelah itu masihnya kan 3 bulan sekali. Nah itu kan jaraknya jauh, nah itu boleh diselingi dengan Biobos cair seperti itu. Baik, cukup Pak Dedi, luar biasa ya, super sekali jawabannya ya. Untuk Pak Sabto, mudah-mudahan sudah terpuaskan dengan jawabannya Pak Dedi. Kalau belum puas Pak, nanti boleh dijapri ya Pak ya, karena memang waktu kita sangat-sangat terbatas di Zoom ini. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang luar biasa dan super sekali ya kan untuk hari ini. Dan saya pikir dan saya pastinya teman-teman semua mendapatkan hal yang baru lagi ya di hari ini. Mungkin yang kemarin-kemarin ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, mungkin hari ini ada yang sudah terjawab. Dan sekali lagi kalau ada yang belum terjawab dan pengen nanya lagi, line Japri dibuka oleh Pak Dedi ya, boleh silakan bertanya mau seputar pupuknya, Ensel dan semua produk-produk yang terbaru yang nanti akan kita luncurkan. Baik, upaya kita menghemat waktu dan bisa langsung kepada intisari dari pokok cerita kita hari ini adalah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Maka ini akan saya ketengahkan kepada teman-teman semua nih, seorang ibu ya, ibu rumah tangga yang cantik ya, kearap-arapan ya Bu. Jadi saya salam kenal ya Bu. Harusnya di hari ini nih sekedar informasi, harusnya ini Pak Frans ya, Pak Frans yang membawakan acara, tapi karena beliau harus menempuh jarak dan mungkin ada pertemuan yang tiba-tiba yang harus beliau lakukan, maka beliau tidak sempat untuk mengisi yang di hari ini, maka saya menggantikan. Baik, kita akan masuk ke acara marketing plan-nya. Beliau ini seorang ibu rumah tangga dan bergelar Diamond Manager Elite, luar biasa ya. Jadi kita akan timba ilmunya semua, serap ilmunya semua dari seorang ibu ini yang luar biasa, hebat dan sangat super ya dalam bisnis ini. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, yuk kasih tepuk tangan yang luar biasa, kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Diamond Manager Elite, Ibu Fatimah Laji. Saya nggak salah ya Bu, kalau salah tolong koreksi ya, Fatimah Laji ya Bu ya. Kalau salah mohon koreksi Bu. Silakan Ibu Fatimah Laji. Waktu dan tempat untuk Ibu nih. Baik, terima kasih Pak Dani, luar biasa moderator kita hari ini. Dan berikan aplaus yang meriah untuk Pak Dani ya. Dan juga terima kasih untuk Pak Dedi Abdul Syukur, produk eksekutif dari PT Keling Indonesia, yang luar biasa sekali hari ini menjelaskan produk dengan cukup komplit. Dan saya pun belajar hari ini di ruangan ini. Selamat sore, salam bahagia untuk seluruh teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak keberkahan, berkah ilmu, berkah manfaat, dan insya Allah berkah rezeki.